Selesaikan urusan dunia. Yos cukup kesulitan menghadapi 3 orang satpam yang sepertinya tidak mau menyerah untuk menghadangnya. Dalam hati berharap pada Adisti yang tiba-tiba datang membantunya. Seperti dia dulu diselamatkan Adisti saat buta. Tapi sepertinya mustahil Adisti datang ke sini. Brengek mereka. Gak mau nyerah, batin Yos saat sudah sampai di lobi dan malah ditambah 2 karyawan lagi ikut menghadangnya. Jalannya buntu. Dia tidak tahu lagi harus lari ke arah mana. Masalah harus dihadapi. Gak boleh lari. Bisa Yos. Ayo pasti bisa, Yos tetap waspada. Dia berusaha untuk melawan dengan kedua tangannya. Dalam hati dia terus berdoa. Karena dalam keadaan seperti ini hanya Allah yang bisa menolongnya. Gue gak tahan bro. Ucap salah satu satpam yang baru saja mau menendang Yos. Sama gue juga nih. Ucap satpam yang lain. Aduh, ini kenapa sih? Kenapa bisa sakit perut barengan? Apa jangan-jangan mie goreng yang tadi pagi kita makan? Aduh, sempru. Satu satpam lagi berlari sambil memegang pantnya. Sungguh Yos sangat bersyukur karena 3 satpam itu tiba-tiba sakit perut dan lari terbirit-birit. Ini pertolongan Allah. Alhamdulillah ya Allah. Gumam Yos. Sekarang dia tinggal menghadapi 2 orang lagi. Yang siap memukulnya. Dan tiba-tiba Teddy pun menyusul dan berusaha merebut dokumen yang diselipkan Yos. Gak bisa. Lo itu maling. Kalau lo mau rebut dokumen ini, gue pastiin nanti malam lo bermalah di hotel. Hotel Prodeo tepatnya. Coba aja kalau berani. Brengsek kamu Yos. Anak sama bapak sama liciknya. Awas saja kalau berani. Hei kalian berdua ngapain diam saja? Cepat tahan dia. Tahan saja kalau berani. Yos menendang tangan salah satu karyawan yang hendak memukulnya. Aduh. Ucap karyawan itu. Dia mengaduh kesakitan. Sepertinya patah tangannya. Ayo. Maju lawan aku. Kita seimbang sekarang. 1 lawan 1. Ini baru pertandingan. Ucap Yos. Dia merentangkan kedua tangannya. Dan kemudian. Kaburar. Teriak Yos saat itu juga. Kali ini dia mengingkari prinsipnya. Kenyataannya dia lari dari masalah. Karena tidak ada cara lain. Meladeni mereka sama saja membuang-buang waktu saja. Pikir Yos. Hei tunggu! Sial! Teriak Teddy sambil mengejar Yos. Tapi dia kalah cepat dengan Yos karena perut buncitnya. Alhamdulillah. Yos langsung menaiki motornya dan melaju dengan kecepatan penuh. Padahal kecepatan motor bututnya ini tidak bisa lebih dari 60 km/jam. Setelah dia menelpon papanya di tengah perjalanan, kini tujuan Yos satu. Ke tempat pengacara papanya. Dia berusaha keras untuk memulihkan semuanya. Aku udah dapat dokumennya, Pak, aku akan mengurusnya. Tapi dengan 2 syarat, ucap Yos pada percakapan telepon. Apa? Perusahaan akan menjadi atas namaku. Setelah aku menyelesaikan semuanya. Dan tolong jangan pecat Sushana. Tak butuh waktu lama menunggu balasan dari Pram. Laki-laki itu langsung membalas dengan ya. Yos akhirnya merasa lega. Tinggal selangkah lagi semua akan jadi miliknya. Bukan. Dia bukan bermaksud serakah. Tapi hanya ingin mengembalikan semua pada orang-orang yang pernah dizolimi papanya. Termasuk membayar THR beberapa tahun yang lalu pada karyawan papanya. Ya Allah, semoga setelah semua selesai tidak ada hutang lagi. Gak apa-apa kalau pas. Yang penting jangan kurang. Batin Yos. Yos akan bingung membayarnya dengan apa. Yos pulang sampai larut malam. Itu pun belum bisa selesai hari itu juga. Yos tahu tidak mudah untuk mengubah semuanya. Butuh waktu yang tidak sebentar. Apalagi ini ada kaitannya dengan Teddy juga yang sebagian juga sudah dipindahkan atas namanya. Sampai di rumah Yos menceritakan semua pada Pram hanya bisa diam. Dia tidak bisa berbuat banyak sekarang.
Meski dalam hatinya meronta-ronta tidak ingin kehilangan hartanya. "Pa, Papa tanda tangan di sini ya. Semua harus atas namaku agar aku mudah untuk menyelesaikan semuanya. Karena kita tidak tahu Papa hidup sampai kapan. Takutnya kalau Papa tiba-tiba meninggal," ucap Yos. "Kamu pengen Papa cepat mati?" tanya Pram dengan mata melotot. "Bukan begitu, Pa. Papa sendiri kan yang selalu bilang kalau umur Papa gak akan lama lagi. Ya sekarang kalau tiba-tiba Papa meninggal dan ternyata banyak hutang piutang yang belum selesai gimana? Apa gak jadi beban Papa di akhirat nanti? Papa mau ditahan di neraka gara-gara banyak hutang yang belum selesai?" tanya Yos tegas. "Gak mau, Yos. Ya dengan kondisi Papa yang sekarang, Papa merasa umur Papa gak akan lama lagi. Tapi kalau nanti semuanya habis gimana?" tanya Pram dengan emosi. "Papa, Papa, masih saja mikirin harta? Udahlah, bismillah saja. Semoga setelah semuanya selesai nanti, gak akan kurang. Gak apa-apa kalau gak ada sisa," ucap Yos. Dia memang asal ngomong kalau dengan papanya. Sama seperti papanya yang selalu menganggapnya remeh selama ini. Tapi semua dia lakukan untuk kebaikan papanya. Gimana mungkin gak ada sisa? Adalah. Mana mungkin harta Papa yang banyak itu bisa habis buat bayar hutang? Pram masih ngotot. Dia seperti belum bisa menerima kenyataan kalau dia akan kehilangan semua yang dimiliki. Kalau Papa mikirnya hutang di atas putih saja mungkin ada sisanya. Tapi yang tidak ditulis? Banyak, Pak. Kata Teddy Papa tidak membayar THR para karyawan sudah beberapa tahun belakangan ini. Maka semua tunggakan itu akan aku bayarkan. Gak apa-apa gak ada sisa. Yang penting semua urusan Papa di dunia selesai. Mumpung Papa masih hidup jadi bisa aku tanyain. Siapa saja yang udah dijolimin? Kalau Papa udah mati, siapa yang mau aku tanyain? Ucapan Yos sepertinya semakin membuat Pram ketakutan akan kematian. Kayaknya kamu pengen Papa cepet-cepet mati. Kamu dendam sama Papa ya? Pantas saja Papa dan Teddy itu bisa jadi sohib. Pikirannya sama ceteknya. Pa, coba mikir. Kalau aku jahat, aku dendam sama Papa, aku akan biarin Papa mati dengan banyak hutang. Harta Papa aku bawa kabur aja. Mau kayak gitu? Yos hanya bisa geleng-geleng kepala meladeni papanya. Tapi dia harus berusaha lebih sabar lagi. Ya Yos, maafin Papa. Papa tahu selama ini banyak salah. Makasih udah mau bantu Papa selesaikan semuanya. Papa gak tahu lagi kalau gak ada kamu. Pasti semua akan hilang gitu aja di tangan Teddy. Udah gitu masih ninggalin banyak hutang lagi. Nah Pak Tua ini akhirnya ngerti dan paham juga. Yaitu tujuanku Pak, jadi jangan selalu berprasangka buruk sama aku. Gimanapun juga Papa adalah orang tuaku. Buatku gak ada bedanya orang tua kandung dan bukan. Selama ini Papa sudah merawatku. Maka aku juga harus berbakti pada Papa. Gak apa-apa aku gak dapat warisan. Yang penting urusan Papa di dunia bisa selesai dengan baik. Setelah itu Papa mati gak apa-apa. Hehehe. Iya gak apa-apa Yos. Papa pasrah. Papa mending mati aja lah. Aku bercanda Pa, kalau bisa ya panjang umur. Biar Papa bisa mendekatkan diri sama Allah. Banyak berbuat baik dan tidak kikir lagi. Makasih Yos. Besok anterin Papa ya. Kemana? Kuburan? Gak, ke rumah Indra. Papa mau minta maaf. Menemui Indra dan meminta maaf. Setelah Yos mengundurkan diri, Rani jadi cemas setiap kali berangkat ke tempat kerja. Dia khawatir tidak ada lagi orang yang bisa dia andalkan. Tidak ada lagi orang yang melindunginya. Secara tidak langsung Rani memikirkan Yos. Memikirkan laki-laki lain selain suaminya. Makasih ya ucap Rani saat turun dari mobil. Ya Arfan lah yang mengantar Rani pagi ini. Sama-sama. Nanti tunggu di sini aja ya. Aku jemput saat pulang nanti. Ucap Arfan sebelum meninggalkan Rani. Ya Rani lalu membalikkan badannya. Dan dia untuk masuk ke area kantor. Hei kamu lupa, Wan? Kau tegur Arfan. Kenapa?
Rani kembali menoleh pada Arfan. Nih. Arfan menyodorkan tangan kanannya. Dan seketika itu Rani tahu maksud Arfan. Ya maaf aku lupa. Rani mencium punggung tangan Arfan. Dan setelah itu dia masuk ke area kantor. Tidak menoleh-noleh lagi ke arah Arfan. Rani merasa setelah semua masalah dalam rumah tangganya, hatinya terasa hampa. Perasaannya pada Arfan juga mulai hambar. Tidak seperti awal-awal menikah dulu. Sekarang dia tidak merasakan getaran yang pernah ada dulu. Bahkan sekarang hatinya malah condong pada Yos. Setelah menyimpan tasnya di dalam loker, Rani bersiap untuk mengikuti briefing terlebih dahulu dengan teman dan atasannya. Rani selalu sedih setiap kali harus masuk toilet untuk membersihkan. Dia tidak tahan dengan bau toilet. Rasa mualnya kian menjadi setelah setengah jam dia berada di dalam toilet. Hoik, hoik. Rani terus memuntahkan isi perutnya sampai dia merasa kosong dan lemas. Kalau aja ada Bang Yos. Pasti Bang Yos yang bantuin. Pasti Bang Yos yang ngasih solusi. Dia tidak akan membiarkan aku susah. Batin Rani. Wan, kamu lama banget di dalam. Muntah ya? Teriak teman Rani dari luar. Iya, maaf. Rani pun keluar. Dan ternyata teman yang tadi memanggilnya sudah tidak ada. Rani pun melanjutkan pekerjaannya. Dia harus kuat. Karena dia sekarang harus cari uang demi dirinya dan janin dalam kandungannya. Dia sudah tidak berharap banyak pada Arfan. Dia tidak mau bergantung pada Arfan lagi. Seharian ini Rani merasa kurang sehat. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan pekerjaannya sampai waktunya pulang. Dan sebelum pulang dia dipanggil oleh atasannya. Wan, kamu kenapa? Kata Penny tadi kamu muntah-muntah di toilet? Sakit lagi? Tanya Widya. Tidak Bu, tidak apa-apa. Kilah Rani. Kamu sudah menikahkan Wan? Apa jangan-jangan sama Yos? Kayaknya kok enggak. Iya Bu, saya sudah menikah. Tapi bukan dengan Bang Yos, Bu. Jawab Rani. Oh gitu. Tapi banyak yang bilang kalau kalian berdua sering ngobrol berdua. Tidak kok Bu. Hanya sesekali saja kalau sedang ketemu. Saya dan Bang Yos saling kenal. Kalau ketemu ya saling sapa saja Bu, tidak lebih dari itu. Jawab Rani. Dia semakin cemas. Sepertinya Widya mulai mencurigainya. Aku kok curiga kamu sedang hamil? Kamu gak ada affair sama Yos kan? Ucap Widya tiba-tiba. Mendapat pertanyaan semacam itu membuat Rani terkejut. Bagaimana bisa Widya berpikiran sampai ke sana? Apa ada yang sengaja menjelek-jelekan dirinya di belakang? Sepertinya sudah saatnya dia meluruskan. Saya memang hamil Bu, tapi saya hamil anak suami saya sendiri. Bukan dengan Bang Yos. Bang Yos hanya teman saja. Tidak lebih. Dia sering nolong saya karena dia kenal saya. Wah, kalau kondisimu hamil begini jadi susah ngasih kerjaan sama kamu. Pasti dikit-dikit sakit kayak gini. Kerjaga maksimal. Kamu keluar aja ya. Ucap Widya. Lo kenapa begitu Bu? Saya masih kuat. Itu cuma saran saya aja. Tapi kalau kamu maksa ya terserah. Tapi kerjaan ini berat Ran. Kalau mau keluar cukup mengundurkan diri saja. Saya akan cari yang masih single dan gesit. Pikirkan ya Wan. Widya lalu pergi dari ruangan itu. Ruangan yang biasa dipakai untuk santai dan istirahat para cleaning service. Dan sekarang sudah sepi. Tinggal dia sendiri. Rani menangis sendirian. Kadang dia menyesal. Kenapa dia harus hamil dengan kondisi rumah tangga dan ekonomi yang berantakan? Kalau dia tidak kerja, bagaimana dia bisa punya uang? Sampai di rumah, Rani dan Arfan kaget saat melihat Yos dan lelaki tua ada di rumahnya. Duduk berseberangan dengan kedua orang tuanya. Hai Wan, baru pulang kerja ya? Sapa Yos ketika Rani dan Arfan masuk. Iya, Bang. Maaf saya permisi ke kamar. Arfan menatap Yos dengan tajam. Rasanya ingin sekali memukul Yos.
Tapi dia takut pada kedua orang tuanya. Dia pun menyusul Rani masuk ke dalam. "Diminum, Yos," titah Novia. Dia enggan menawari Pram, apalagi sampai menyebut namanya. "Makasih, Tante. Sebenarnya aku udah ikhlas, Pram. Tapi kalau kamu mau balikinnya gak apa-apa. Malah bagus kalau kamu ada niatan untuk mengembalikan semua yang udah kamu rebut dari orang lain," ucap Indra setelah Yos menceritakan maksud dan tujuan mereka datang ke rumah Indra. "Aku udah sakit-sakitan, Indra. Mau kesini aja harus pakai kursi roda. Udah gak kuat jalan sendiri. Kalau udah begini kayaknya semua yang aku punya gak ada artinya," ucap Pram. Awalnya Indra tadi sampai pangling melihat Pram yang sekarang terlihat kurus, kulitnya lebih gelap dan terlihat lebih tua. "Ya kadang kita memang harus mendapatkan kesusahan dulu baru sadar atas kesalahan kita, Pram. Tapi ya harusnya kita bersyukur sih masih dikasih kesempatan untuk bisa bertaubat. Itu tandanya Allah masih sayang. Dan tidak ingin kita kembali dalam keadaan berlumuran dosa. Makanya dikasih sakit untuk mengurangi dosa. Gitu, Pram. Kalau saja aku sadar dari dulu mungkin semua ini gak akan terjadi." "Maksudnya gimana, Pak? Gak akan balikin duit orang-orang yang Papa ambil ya?" Kau tegur Yos. "Bukan gitu, Yos. Maksudnya Papa gak perlu dikasih sakit begini," jawab Pram. "Ya semua sudah ada jalannya, Pram. Mau berandai-andai juga tetap inilah yang kita hadapi sekarang. Ya sudah hadapi saja. Aku juga banyak belajar ikhlas setelah beberapa kamu ambil. Sekarang aku dan istriku malah jauh lebih tenang. Ya meski ada saja masalah yang datangnya dihadapi aja," ucap Indra dengan tenang. Sesekali menyeruput teh hangat yang disajikan Novia. "Maaf ya, Indra. Atas semua salahku selama ini. Ternyata harta memang bukan segalanya. Kalau udah dikasih sakit begini, kayak gak ada artinya itu semua harta yang sudah aku kumpulkan," curhat Pram. "Nah bener itu, Pram. Baguslah kalau kamu bisa sadar sebelum mati. Kamu juga doain aku cepat mati, Indra. Sama kayak Yos." "Gak gitu, Pak. Papa ini sensitif saja." "Bener dang kata Om Indra. Beruntung Papa bisa sadar sebelum mati. Kalau udah mati ya ada lagi kesempatan untuk taubat, Pak," ucap Yos. "Oh gitu ya?" ucap Pram. "Kalau gitu, kapan kamu mau transfer uangnya? Banyak loh," ucap Indra sambil tersenyum. "Buru-buru amat mau minta kembali uangmu, Indra?" tanya Pram lagi. Yang ternyata dalam hatinya memang masih berat untuk melepaskan semuanya. "Kenapa emangnya, Pak? Apa belum bisa ikhlas ya? Ingat, Pak, harta gak dibawa mati." "Iya, ya, Yos. Papa tahu. Ya udah kamu hitung dan kasih saja sana sama Indra." Arfan senang saat mendengar pembicaraan antara Indra dan Pram. Dia senang karena sebentar lagi papanya akan dapat uang banyak. Itu artinya dia akan punya kesempatan untuk pinjam uang lagi. Semua panik. Mendengar harta Indra akan dikembalikan oleh Pram, membuat Arfan sangat bahagia. Awalnya dia membayangkan akan dapat pinjaman dari papanya. Tapi kemudian dia berpikir lagi. Tentu saja papanya akan membangun perusahaan prasaja kembali. Dan dia akan bisa bekerja lagi di perusahaan itu. Mengingat Aras sekarang sudah punya usaha sendiri, bisa dipastikan dia yang akan menggantikan posisi Aras di perusahaan. Dia pun senyum-senyum sendiri membayangkan dia akan jadi pemimpin perusahaan prasaja suatu hari nanti. "Om Pram tadi malam ngapain kesini, Pak?" tanya Arfan. Dia pura-pura tidak mendengar percakapan antara Pram dan Indra tadi malam. "Oh itu, Pram katanya mau mengembalikan hak kita. Dia sekarang sudah sadar. Sekarang dia lagi sakit keras. Kasihan. Badannya sampai kurus gitu. Tadi Papa hampir gak ngenalin. Udah lama gak ketemu," ucap Indra sambil menyeruput kopinya. Pikirannya sudah mulai tenang sekarang. "Wah bagus dang, Pak. Perusahaan kita bisa berdiri lagi," ucap Arfan. Disengaja duduk berseberangan dengan Indra. "Gak semudah itu, Van.
Lagian papa gak ada niat buat ngelola perusahaan itu lagi. Begini lebih enak dan nyaman. Dikasih kesehatan seperti ini saja masalah nikmatnya. Nikmat sehat itu luar biasa. Jawab Indra. Melihat Pram tadi yang seperti itu, dia jadi semakin mensyukuri hidupnya. Kok gitu, Pak? Bikin lagi aja, Pak, biar aku yang ngelola perusahaan. Yakin kamu bisa? Tanya Indra. Yakin dong, Pak. Jawab Arfan penuh percaya diri. Ya lihat nanti saja. Kamu gak berangkat kerja? Udah jam 8 loh. Santai saja, Pak, nanti aja gak apa-apa. Arfan kini pikirannya ingin segera menjadi pemimpin di perusahaan prasaja yang baru. Jangan begitu, Fen. Meski kamu kerja sama adikmu sendiri, jangan nyepelin juga. Kamu kerja dan kamu digaji sama adikmu. Belajar disiplin, Fen. Masa iya mama ingetin? Kamu kan udah dewasa. Sambung Novia saat mendengar ucapan Arfan. Gaji gak seberapa, Ma. Udah ayo Pak bangun lagi perusahaan kakek. Biar aku bisa jadi bosnya. Gak perlu kerja lagi sama Aras. Indra dan Novia berusaha untuk sabar. Dia ingat Arfan harus diberi pengertian pelan-pelan. Mereka seperti belajar lagi menjadi orang tua saat anak-anak mereka kecil dulu. Ya nanti papa pikirkan lagi, Fen. Udah sana berangkat kerja. Kalau kamu mau jadi pemimpin, mulailah untuk bisa memimpin dirimu sendiri. Karena seorang pemimpin itu harus punya sifat disiplin. Mulailah dari hal kecil. Meski gajinya kecil, tapi ini adalah tanggung jawab pekerjaanmu. Ucap Indra. Ya deh. Tapi bener ya, Pak, pikirkan lagi tentang perusahaan. Aku siap memimpin, Pak. Ya nanti Papa pikirkan lagi. Kalau yang dikembalikan gak cukup ya apa boleh buat. Papa gak bisa bangun perusahaan lagi. Jangan terlalu berharap ya, Fen. Sekarang kamu fokus saja dengan pekerjaanmu. Ya kok gitu? Udah sana berangkat, Fen. Kerja yang benar. Rani aja hamil masih kerja. Udah berangkat dari tadi. Gak kamu anterin kan tadi? Papa tuh yang anterin. Molor aja kerjaannya. Ucap Novia. Ma, sabar. Kau tegur Indra. Astagfirullah ya, Pak. Ya udah, Ma, aku berangkat ya. Nanti kasih tahu aku lagi ya, Pak, kalau mau bangun perusahaan prasaja lagi. Arfan pun keluar dan siap-siap berangkat kerja. Hanya memakai celana pendek, kaos dan sendal. Karena pekerjaannya hanya memotong bakso. Anakmu, Pak. Ucap Novia sambil mengelus dada. Anakmu juga, Ma. Jawab Indra. Aras tentu saja kesal karena Arfan seenaknya sendiri. Arfan sampai di rumahnya sekira pukul 8:30. Padahal harusnya jam 7:30 semua karyawan sudah sampai di tempat kerja. Pekerjaan Arfan harus dia pegang lebih dulu karena harus segera digoreng. Kamu ini gimana sih, Fen? Jam berapa ini? Ucap Aras kesal. Dia harus tegas karena Arfan posisinya kerja sekarang. Halah sekali-kali aja kok, Rash. Masa gak boleh? Udah sini. Biar aku yang potong. Ucap Arfan sambil menggeser Arash. Hah! Kamu ini pagi-pagi udah bikin kesel aja, Fen. Udah cepetan. Itu yang di samping pada nungguin mau digoreng. Makanya pakai mesin aja, Was, biar cepet. Sekarang udah canggih kan? Nanti kalau papa jadi bikin perusahaan lagi, semuanya aku ubah jadi lebih canggih. Gumam Arfan sambil memotong bakso. Udah cepetan. Gak usah ngayal pagi-pagi, Fen. Kerjakan aja yang ada di depan mata. Udah aku tinggal dulu. Aku mau nyiapin untuk warung bakso Mekar. Udah jam berapa ini? Harusnya udah jalan dari tadi. Gara-gara kamu sih. Gak usah nyalain orang, Rush. Udah sana berangkat. Kebanyakan ngomel malah gak jalan-jalan. Ucap Arfan dengan santainya. Aras selalu pergi dengan motornya untuk membawa stok bakso ke warungnya. Dan untuk pekerjaan di rumah dia serahkan pada Naura dan para karyawannya. Astagfirullah, gak turun-turun panasnya. Ucap Naura sambil menggendong Alfa.
Dia terlihat panik menggendong Alfa ke sana kemari. Tapi anehnya Alfa tidak rewel. Alfa tetap tenang dalam gendongan Naura. "Kenapa, Rah?" tanya Arfan saat melihat Naura tampak kebingungan. "Ini panas, Kak. Dari kemarin sore. Alfa demam. Udah dikompres tapi gak mau turun juga. Kok Aras masih jualan sih? Padahal anaknya panas. Harusnya libur aja dia, dibawa ke dokter," ucap Arfan. "Ya Kak, nanti rencananya dibawa ke dokter. Aku bisa ke dokter sendiri kok, Kak. Gak apa-apa. Biar Kak Aras yang jualan. Ya kan harusnya bisalah libur. Demi anak kan? Masa biarin kamu sendirian ke dokter? Gimana sih si Aras? Lama-lama kayak papa dulu tuh dia. Ngejar duit-duit dan duit terus. Ingetin, Rah, gak bagus begitu." "Ya Kak, nanti aku ingetin." Naura malas berdebat. Karena pikirannya hanya fokus pada Alfa saja. Sudah dikompres, tapi panasnya masih tinggi. Lama-lama Naura merasa semakin tidak tenang. Naluri ibunya mengatakan ini panas yang tidak biasa. Dia lalu berganti pakaian dan menggendong Alfa keluar. Berniat ke rumah sakit terdekat. "Mau kemana, Rah?" tanya Arfan. "Ke rumah sakit, Kak. Udah pesen taksi tapi belum sampai juga," ucap Naura. "Udah biar aku anterin aja. Aku ambil mobil dulu ya di rumah. Sebentar kok. Kebangetan emang Aras nih. Uang aja terus yang dia kejar. Masa anak sakit dibiarin? Udah Kak, gak usah. Aku bisa pergi sendiri kok. Udah batalin aja taksinya. Biar kamu ada temennya. Aku ambil mobil dulu. Tunggu ya." Naura hanya bisa pasrah. Dia lalu membatalkan pesanan taksinya. Untung saja masih bisa dibatalkan. Naura pun menunggu Arfan di teras rumah sambil sesekali mengawasi para pekerjanya. "Bu Nur, Bu Pipit saya titip rumah ya. Rumah sudah saya kunci. Hanya bagian produksi ini saja yang pintunya terbuka. Ya Mbak Naura? Gak apa-apa. Udah fokus sama Alfa saja. Semoga cepat sembuh ya ganteng. Amin. Makasih Bu Nur." Beberapa saat kemudian Arfan datang dengan mobilnya. Rupanya bukan hanya dia, tapi Novia dan Indra juga mengantarkannya. "Ayo Ra, cepat naik. Kita harus cepat bawa Alfa ke rumah sakit." "Iya, Ma." Naura panik dengan keadaan Alfa sekarang. Badannya semakin panas. Berharap ini hanya mimpi. Semua panik saat Alfa menunjukkan gerakan yang tidak biasa. Di mobil dia sempat kejang-kejang. Naura sangat sedih dengan kondisi Alfa sekarang. Novia dan Indra pun tak kalah panik. Novia berusaha menghubungi Aras tapi tidak diangkat teleponnya. "Mungkin lagi jualan mah, jam-jam segini kan waktunya istirahat. Pasti dia lagi sibuk layani pembeli," ucap Indra. "Ya Pak, Fen, buruan." Novia menepuk pundak Arfan yang duduk di balik kemudi. "Ya Ma, bentar lagi juga sampai. Aras gimana sih? Anak sakit begini bukannya standby sama handphone. Malah sibuk jualan," celetuk Arfan. "Udah deh Fen, jangan bikin tambah kisruh. Udah kamu fokus saja sama jalanan." "Ya Allah Alfa." Novia melihat Alfa yang mulai tenang. Tapi beberapa menit kemudian kejang lagi. "Ma, macet. Gak tahu kenapa. Padahal tinggal 200 meteran lagi," ucap Arfan. Dia membuka kaca mobil dan melihat ada apa. Berharap ada orang yang bisa ditanyai. "Ada kecelakaan!" teriak salah seorang pengendara motor yang lewat. "Gimana ini?" gumam Novia. "Kak Arfan, tolong bukain pintunya. Biar aku jalan kaki saja, Kak. Alfa harus segera ditangani," ucap Naura. Dia sudah tidak sabar lagi jika harus menunggu di dalam mobil. Dia tidak bisa melihat anaknya seperti ini. "Iya, Rah, kamu gak apa-apa, Rah. Biar papa yang gendong." Indra ikut keluar bersamaan dengan Naura.
Dia yang mengambil alih Alfa, lalu menggendong sambil setengah berlari agar cepat sampai di rumah sakit. Naura dan Novia ikut berlari mengejar Indra yang berlari lebih dulu. Naura berlari sambil berdoa dalam hati, berharap Alfa baik-baik saja. Air matanya terus menetes sampai akhirnya dia sampai juga di pelataran rumah sakit. Hah? Hah? Naura menghela nafas berkali-kali. Dan dia berhenti sejenak. Dia melihat Indra sudah masuk ke dalam rumah sakit. Kayaknya Papa langsung ke IGD, Ra. Kita langsung menyusul ke sana saja, ucap Novia. Dia menggandeng Naura yang tampak kelelahan. Iya, Ma, aku bisa jalan sendiri, Ma. Udah gak apa-apa. Kamu udah makan belum tadi pagi? Naura menggeleng. Gak sempat, Ma. Gak nafsu makan kalau lihat anak lagi sakit. Alfa gimana ya, Ma? Udah kita berdua saja. Semoga Alfa baik-baik saja. Novia berusaha memberi semangat pada Naura. Dan masih menggandengnya karena Naura terlihat masih lemas. Novia dan Naura menuju ke IGD. Sudah pasti Indra membawa Alfa ke sana. Saat di depan IGD, Indra terlihat panik dan berteriak memanggil Naura. Ra, cepat masuk! Teriak Indra. Iya, Pak. Naura merasa ada yang tidak beres. Dia langsung berlari dan masuk ke dalam IGD. Dia diantar Indra dan ditunjukkan di mana Alfa berada. Naura merasa terkejut saat melihat dokter hanya diam berdiri di samping tempat tidur pasien. Sedangkan Alfa tampak tidur dengan tenang. Ibu, maaf, kami tidak bisa menyelamatkan putra Ibu. Dia sudah meninggal saat sampai di IGD. Kami sudah memeriksa dan sudah memastikan secara medis kalau anak Ibu sudah meninggal. Kata Bapak ini tadi sempat kejang. Dan saat itu putra Ibu mengalami kesulitan bernafas. Dan Alfa, jangan pergi, Nak. Alfa, bangun, Nak. Bangun. Kamu minum ASI yang banyak ya. Pasti sembuh. Ya, Nak ya. Naura langsung menggendong Alfa dan berusaha memberi ASI. Tapi Alfa diam saja. Tubuhnya dingin. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ucap Novia dan Indra. Keduanya juga menangis melihat cucu pertama mereka yang kini sudah tidak bernyawa. Naura, sabar ya. Ayo kita bawa Alfa pulang. Kita harus segera memakamkannya, ucap Novia. Indra terlihat keluar. Dia harus segera mengurus administrasi agar Alfa bisa segera dibawa pulang. Dia juga berusaha menelpon Arfan yang ternyata sudah menunggu di parkiran. Ayo Alfa minum, Nak. Bunda yakin kamu akan sehat lagi. Dokter pasti salah. Ayo, Nak, bangun. Naura mengusap-usap pipi Alfa lalu menciuminya. Aroma tubuhnya yang wangi khas bayi itu membuatnya semakin tidak rela jika harus kehilangan Alfa secepat ini. Naura, ayo kita pulang. Alfa sudah meninggal. Kita harus ikhlas ya. Novia juga ikut menangis menyaksikan Naura menggendong Alfa yang sudah tidak bernyawa. Ayo kita pulang ya. Alfa harus segera dimakamkan. Maaf ya, Ra, mungkin ini salah Papa. Papa kurang cepat larinya. Jadi Alfa terlambat untuk ditangani. Indra juga ikut meneteskan air mata melihat bayi yang belum punya dosa itu kini sudah kembali kepada pemiliknya. Aku yakin Alfa bisa bangun lagi, Pak. Aku yakin, Pak. Naura terus menangis sambil menciumi Alfa. Berat sekali rasanya menerima kenyataan kalau Alfa sudah pergi dan mereka akan berpisah. Ayo Naura. Novia membantu Naura turun dari tempat tidur pasien. Dan mereka pun keluar dari ruang IGD. Perih rasanya menggendong anak sendiri tapi sudah tidak bernyawa. Apalagi saat Naura melihat beberapa ibu-ibu muda yang sedang menggendong anaknya. Rasanya sukit sekali untuk bisa ikhlas. Sulit untuk bisa menerima kenyataan ini. Aras sudah bisa dihubungi, Pak? Telepon dia terus, Pak. Ucap Novia. Ini Papa berusaha menelpon Ma. Bentar-bentar udah tersambung. Mama ke parkiran dulu. Indra kemudian menepi dan memberitahu Aras tentang kabar duka ini.
Fen, buka pintunya! Ucap Novia. Iya, Ma, kok udah pulang? Tanya Arfan. Novia dan Naura tidak menjawab. Novia berusaha menelpon salah satu karyawan Naura di rumah, agar mereka bisa mengkondisikan rumah setelah jenazah sampai di rumah nanti. Bagai disambar petir rasanya saat mendapat telepon dari Indra, dan mengatakan kalau Alfa meninggal. Orang tua mana yang tidak terpukul saat mendengar anaknya sudah pergi untuk selamanya. Seketika Aras sudah tidak peduli lagi dengan semua adonan bakso yang masih tersisa. Dia segera menutup warung setelah memastikan kompor sudah benar-benar mati. Saat ini dia hanya ingin bisa segera sampai di rumah dan mendampingi Naura. Wanitanya itu tentu sangat terpukul dengan kejadian ini. Untung saja Aras memakai motor. Jadi dia mudah untuk melewati jalanan. Perasaannya sudah tidak karuan. Tidak tenang. Rasa bersalah pun kian besar saat mengingat dia tidak bersama anaknya saat meregang nyawa. Aras menyesal karena tadi dia harus jualan. Tadinya dia sudah tidak mau jualan. Tapi Naura menyuruhnya untuk tetap jualan. Katanya hanya demam biasa. Tapi ternyata bisa sefatal ini. Aras sampai tidak bisa lagi menahan air matanya. Astagfirullah. Maafin ayah ya, Al, maafin ayah. Gumam Aras. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, akhirnya Aras sampai di rumah. Sudah ada bendera kuning di depan rumah. Dan rumah sudah tampak lebih ramai dari biasanya. Kaki Aras rasanya sudah lemas. Tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dia berharap ini mimpi, tapi ini kenyataan. Kenyataan paling pahit yang selama ini pernah dia alami. Ujian terberat yang pernah dia lalui selama ini. Insya Allah ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aras mengumandangkan azan seadil yang lahat. Sebelum bayi yang pernah diazani waktu lahir olehnya ini ditutup dengan tanah. Sakit, sedih semua bercampur jadi satu. Hatinya hancur saat melihat bayinya harus dia relakan untuk pergi selamanya. Dulu waktu kamu lahir, ayah azani. Dan sekarang ayah azani lagi, nak. Tapi untuk mengantarkan kepergianmu untuk selamanya. Semoga kelak kita akan dipertemukan lagi di surga ya, Al. Selamat tinggal, nak. Batin Aras. Alfa sudah kembali kepadanya. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan selain ikhlas. Karena semua memang hanya titipan. Termasuk anak. Setelah selesai mengumandangkan azan dan ikamah, jenazah Alfa yang sudah dihadapkan ke kiblat harus ditutup dengan tanah. Dan saat inilah Naura sudah tak sanggup lagi berdiri. Dia jatuh. Terkulai lemah saat melihat bayinya harus dia relakan untuk dikubur dalam tanah. Dan sudah tidak akan bisa dia gendong dan susui lagi. Sabar Naura. Semua sudah kehendaknya. Alfa sudah bahagia. Dia kan belum punya dosa. Dia pasti masuk surga. Ucap Novia mencoba menghibur menantunya. Dia tidak tahu bagaimana perasaan Naura sekarang. Tapi dia paham ibu manapun akan merasa hancur saat harus dipisahkan oleh anak. Apalagi ini dipisahkan oleh maut. Naura tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menangis bersandar pada Novia. Menyaksikan semua proses ini dengan hati terluka. Bahkan kini bajunya pun mulai basah karena asinya yang tidak diminum oleh Alfa. Aras yang sudah naik kemudian menghampiri Naura. Dan saat itu pula Naura tiba-tiba histerisa saat kuburan Alfa sudah benar-benar tertutup oleh tanah. Jangan tutup, Pak. Jangan. Kasihan anak saya. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Asi bunda siapa yang minum, nak? Ayo, nak. Alfa. Hiks. Naura. Sabar, nak. Neneng pun memeluk Naura. Dia juga tak kuasa menahan tangis saat cucunya sekarang sudah benar-benar ditutup oleh tanah. Dan di sampingnya ada nisan bertuliskan Alfa almarhum bin Aras. Meski harusnya tidak bisa ditulis seperti ini. Tapi Indra yang memesankan tadi. Jadi semua dilakukan normalnya seperti apa? Tanpa tahu yang sebenarnya terjadi. Naura sudah tidak sanggup lagi mengeluarkan air mata terus-menerus.
Matanya sudah gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa lagi sekarang. Dia kembali ambruk di pelukan Novia. Rush, Naura pingsan. Pekik Novia. Astagfirullah. Naura? Aras jongkok kemudian memeluk istrinya sambil menunggu semua rangkaian pemakaman selesai. Untung saja Neneng selalu membawa minyak kayu putih kemana-mana. Dia lalu meletakkan ujung minyak kayu putih di dekat hidung Naura. Berharap putrinya itu segera sadar. Alfa? Naura terbangun saat mencium aroma minyak kayu putih. Aroma wangi tubuh Alfa. Biasanya dia mengoleskan minyak kayu putih atau minyak telon agar Alfa tidak kembung dan selalu merasa hangat. Alfa sudah tenang, Ra. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga kelak kita bisa dipertemukan lagi di sana. Ucap Aras. Kak. Alfa. Aku gak kuat, Kak. Ucap Naura sambil menangis. Hatinya bahkan sempat berbisik ingin membuka kuburan itu dan mengambil Alfa. Tapi Naura sadar itu bisikan setan. Dia tahu ini sulit. Tapi Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Termasuk untuk Alfa. Menangislah kalau itu membuatmu lega. Kita pulang sekarang? Sudah mau asyar, Ra. Sebentar, Kak. Aku mau temenin Alfa dulu di sini. Boleh kan? Aras mengangguk. Apapun dia lakukan agar Naura lebih baik. Dia merangkul Naura dan mengusap pundaknya. Mereka berada di makam sampai azan asyar berkumandang. Dan akhirnya Naura mau diajak pulang. Itu pun dia menoleh terus ke belakang. Seakan tidak rela jika Alfa harus ditinggalkan sendirian di sana. Hari ini terasa berat dilalui oleh Naura dan Aras. Keduanya harus dihadapkan pada kenyataan pahit kehilangan orang yang sangat disayangi. Anak tercinta mereka sudah kembali kepadanya. Naura yang peh darahnya mulai penuh, harus memompa dan meletakkan di dalam botol ASI. Tangisnya semakin pecah saat dia ingat lagi tidak ada yang meminum ASI-nya ini. Entah dia akan memompa seperti ini sampai kapan. Hanya menatanya di kulkas. Tanpa tahu tujuannya untuk apa. Sudah? Tanya Aras saat menghampiri Naura di kamar. Dia melihat Naura termenung sendiri. Sudah, Kak? Naura membersihkan payudaranya. Lalu memberikan botol berisi ASI itu pada Aras. Agar diletakkan di dalam kulkas. ASI-nya buat siapa? Apa akan terbuang percuma? Ucap Naura lirih. Dia kembali menangis. Matanya sampai bengkak karena terus-menerus menangis. Naura tahu ini tidak baik. Tapi air matanya ini seperti otomatis mengalir begitu saja. Nanti kita cari orang yang butuh donor ASI ya. Barangkali ada tetangga yang butuh. Jangan sampai terbuang. Karena di luar sana pasti banyak orang yang butuh. Ra, sebentar aku masukin kulkas dulu ya. Aras keluar sebentar lalu kembali masuk ke dalam kamar untuk menemani Naura. Kak, 5 bulan waktu yang sangat cepat. Padahal aku senang karena bulan depan mau bikinin empasi untuk Alfa. Aku udah nyari-nyari resep dari sekarang. Tapi Allah berkehendak lain. Allah lebih sayang pada Alfa. Mungkin inilah cara untuk menyelamatkan Alfa dari rasa malu yang mungkin kelak dia rasakan kalau masih hidup. Semua yang kita khawatirkan sebelum dia lahir dulu. Ucap Aras. Ya aku tahu. Tapi aku belum bisa ikhlas sepenuhnya, Kak. Berat sekali. Apalagi melihat semua barang milik Alfa yang masih ada di kamar ini. Kamar barunya yang baru dia tempati. Naura menoleh ke belakang. Melihat kasur yang biasa ditempati Alfa. Hatinya kian teriris. Butuh proses, Ra, nggak apa-apa. Tapi kita harus bahagia. Karena Alfa sudah bahagia juga di sana. Bayi yang meninggal tanpa dosa sudah pasti masuk surga kan? Nanti kita berusaha lagi. Ucap Aras sambil tersenyum. Bukannya dia tidak sedih. Sangat sedih. Tapi saat ini dia harus lebih kuat demi Naura. Dia tahu Naura sangat terpukul dengan kejadian ini. Kini Naura menjadi seorang ibu yang punya ASI tapi tidak tahu ASI-nya untuk siapa.
Naura memeluk Aras dengan erat sambil menangis. Dia butuh kekuatan. Dan kini hanya Aras yang bisa membuatnya kuat. Membuatnya tidak merasa sendiri menghadapi ujian ini. Kita pasti bisa melewati ujian ini. Harus kuat ya. Aras menciumi kepala Naura yang tertutup hijab. Dengan kasih sayang, dia berharap Naura bisa bangkit lagi. Meski ia yakin tak mudah bagi Naura untuk bisa bangkit. Naura tiba-tiba berdiri. Dia mengusap lembut selimut yang biasa dipakai Alfa. Selimut bergambar mobil yang sekarang tidak akan dipakai lagi untuk melindungi tubuh mungil Alfa. Aroma tubuh Alfa masih lekat saat Naura menciumnya. Air matanya kembali menetes. Dia berniat tidak akan memindahkan atau menyimpan perlengkapan Alfa. Alfa, tunggu ayah dan bunda ya. Semoga kelak kita akan berjumpa lagi, nak. Bunda sedih karena bunda tidak akan bisa melihatmu tumbuh hingga dewasa. Tapi insya Allah bunda ikhlas, nak. Bunda sayang Alfa. Naura menciumi selimut dan baju bekas yang Alfa pakai tadi malam.